Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa amara alaina al-ubudiyyata fil Qur'anil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pengajian kita kitab Tanbihul Ghafilin halaman 220. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul ulama'i hurmatu zahidina asyaratu asya'a awaluha adawatu syaitani yarawnaha wajibatan ala anfusihim liqaulihi azza wa jalla inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa wasanila ya'maluna amalan illa bil hujjati, yakni la ya'maluna amalan illa ba'da ma sabatat lahumul hujjatu yaumal qiyamati liqaulillahi azza wa jalla qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, yakni hujjatakum. Wasalisu annahum musta'iduna lil mauti liqaulillahi ta'ala kullu nafsin dha'iqatul mauti. Warabi'u yuhibbuna fillahi wa yubghiduna fillahi liqaulillahi azza wa jalla la tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-imana, yakni mangkana mu'minan la takunu lahu sadaqatun ma'aman yukhalifu amrallahi walau kana abahu au ibnahu au ikhwanahu au ashiratahu. Berkatalah sebahagian ulama, bermula kemuliaan orang-orang yang zuhud itu ada 10 perkara. Zuhud, jadi zuhud sifat, sedangkan zahid orang yang bersifat dengan sifat zuhud. Petra sifat zuhud, sifat yang memalingkan diri dari kesenangan dan kenikmatan dunia, yang zuhud. Maka orang yang zuhud adalah orang yang paling rawa daripada kenikmatan dan kesenangan dunia. Kan artinya hana genikmati dunia kan menang.
Jadi ahwat dia terpegah memalingkan diri bek mupom untuk lia ke pegat rumah ubi raya gekebah ge ihlang kiyah bro kan menak mupom nyan hari mukom buang-buang harta lia ke belau mata getiak laura tari ina gejak ngan tepak nya urung bangai dengu kan menan maksud memalingkan diri dari kesenangan dan kenikmatan. Ketika datangnya nikmat, beliau tidak berlebihan di dalam menikmati nikmat. Ketika dicabutnya nikmat pun beliau tidak berkeluh kesah. Artinya na nikmat hana nikmat sama yang kena zuhud. Gebi nikmat li Allah biasa mendak. Gecabut balik nikmat li Allah nyan pun biasa. Sehat nikmat. Lalu gecabut sehat li Allah gebi sakit biasa mendak. Kaya nikmat. Lalu gecabut balik gebi gasian li Allah tetap lagi biasa. Yang kenyangkeun urung zuhud. Pakan merasa biasa-biasa mentang na nikmat ataupun hana. Karena orang zuhud itu senantiasa sadar bahwa datang nikmat itu ujian, dicabut kembali nikmat pun itu ujian. Berarti sama mendak. Gebi harta nyan ujian Allah. Gecok pulang li Allah harta juga ujian Allah. Gebi pangkat ujian Allah. Gecabut balik juga ujian. Maka orang yang zuhud itu adalah orang yang senantiasa hatinya biasa-biasa saja, datangnya nikmat ataupun diambilnya nikmat oleh Allah Ta'ala lagi biasa. Na kakuna hana kakutan gede. Na pi ujian hana ujian jin. Jadi gebi anu ujian, gepu mati ujian je. Maka pat beda teman antara na dengan hana. Ketika seseorang telah memiliki perasaan hati yang demikian, karena sifat model lagi nyan bak getanyo, nyan getanyo kagak kenurun zuhud tu. Jadi menyeahwate truk nikmat berlebihan dalam menikmati. Wate gecabut nikmat ataupun ketika musibah berkeluh kesah yang berarti getanya golong zuhud. Dibancit bersama perasaan gebi laganya hana gebi pi menang. Gepululuh getanya 2020 puatnya je ke DPR. Lagi biasa lagi golong DPR. Hana gepululuh getanya ke anggota DPR. Lagi sajid. Beda ahwat tiga puluh nyan kabar lebihan li katanya. Sifat-sifat kamu ubah ngangan masyarakat ke hana pahli, hana dua le bak kedai kopi, hana le tegur sapa, kabar lebihan. Hana lewat pungo baru mau sakit jiwa, nyan berlebihan sih. Ya, jadi biasa mentek. Gebi nikmat pi laganyan keadaan. Gecabut nikmat ataupun gepeteka musibah pun lagi nyan keadaan. Karena apa kau? Karena sama antara truk nikmat dengan hana truk nikmat. Truk nikmat ujian, hana gebi nikmat ataupun gecabut nikmat pun ujian degu. Cuma kadang-kadang kurang tersadari kan. Seolah-olah legetannya iangnya ujian Allah musibah. Sakit ujian Allah, tutung rumah ujian Allah, mati anu ujian Allah, icu harta ujian Allah. Padahal gebi harta ujian cit, gebi pangkat ujian cit, gebi anu ujian cit, dapat rumah ujian cit kan, mandum ujian. Makanya rame urang tengku yang hana luluh ujian. Ujian yang berupa nikmatnya ramai hana luluh. Ketika mendapatkan pangkat, mendapatkan harta, lalai
dengan ujian tersebut sehingga ramai hana luluh ujiannya. Yang ramai luluh urang ujian dari musibah tu. Ya ramai luluh. Ujian dari nikmat nyola yang tinggal ilah tu. Karena merasa itu nikmat seutuhnya. Padahal selama hidup di dunia tidak ada yang namanya nikmat seutuhnya. Nikmat yang seutuhnya itulah di akhirat. Selama udip lam dunia mangat nyan ujian, pet nyan ujian. Pakiban cara baik le merumpa ujian ku mati kabeh. Karena waktu mati nyan tinggal terimong balasan daripada nilai ujian kan. Selama mata udip lam dunia, selama itulah kita masih berada dalam ujian. Jadi ke orang mukmin gepenan ujian. Ke orang maksiat gepenan teguran. Ke orang kafir gepenan azab yang disegerakan. Maka ke orang mukmin taat ketika diberikan nikmat itu ujian. Ke kafir yang istidraj azab yang disegerakan. Semakin jihla kekayaan, semakin jauh dengan Allah. Maka orang yang zuhud, orang-orang yang memiliki hatinya sifat yang memalingkan diri daripada kesenangan dan kenikmatan dunia. Artinya ketika mendapatkan senang tidak berlebihan, ketika mendapatkan kesusahan pun tidak berkeluh kesah. Artinya sama, karena sama-samanya adalah ujian. Orang yang zuhud tersebut akan gebili Allah sipluh boh keistimewaan sifat mulia lain. Gara-gara legetanya wana sifat zuhud akan nebila ilam sipluh boh tu lam ate getanya sifat kemuliaan dengan sebab nasifat zuhud. Maka sifat zuhudnya ibarat pintu gerbang untuk lahirnya sifat-sifat mulia yang lain. Tapi benyahana sifat zuhud bak getanya nyo hana puhayal. Sipluh boh sifat mulia yang lain akan getanya dapati nyo hana puhayal. Baru tak dapati sipluh boh sifat mulia yang lain diawali benar zuhud ile. Puah zuhud baik tua sama perasaan hati getanya ketika Nabi nikmat oleh Allah ataupun Nabi musibah. Pakon karena manduwajinya adalah ujian. Yang pertama, dengan sebab bak manusia nasifat zuhud adawatus syaitan, senantiasa dia memusuhi syaitan. Ia raunaha, yang memandang ia akannya permusuhan akan wajib di atas diri mereka. Pajan ate getanya senantiasa memusuhi bujuk rayuan syaitan, menyagetannya karena sifat zuhud tu. Menyagetannya dalam nasifat zuhud yang sering terajak bahkan terbawa dalam bujuk rayuan syaitan. Ketika hana merempak nikmat karena hana diawali oleh sifat zuhud, seolah-olah ate berontak. Pakon kejinai longtat padahal yang usahakan sama antara long ngenji, yang hek ke sama antara long ngenji, yang carang ke sama antara long ngenji. Ujung buat putra mengkhianati yang dasarnya kawan menjadilah nyohino bahaya tu. Maka akan lahir sifat buruk yang lain diawali oleh bujuk rayuan syaitan. Padahal ikah lewat, cuma dikhianati kah, balihokah be kokoh dengan malam. Yang payah kabalah. Cara ji be kokoh balihoji, pagi banjit balihoji kakubah, balihokah mentang kokoh untuk lahir bermasyarakat. Batiji yang pubruk atakah, padahal buakah kan lahir bujuk rayuan syaitan. Ujung buat ubena baliho na 20 boh la gempung, koh mendum termasuk atadrawai. Ikubah atagop sabo nya atagop ya hame kalon yang ikubah sabo. Ipulahir terfidah masyarakat yang kalon uji atadraw ikubah nya yu bayu bago padahal sibut ji beklam nya negala. Maka dasar hana zuhud untuk meraih kepentingan dan keuntungan walau dengan mengikuti bujuk rayuan syaitan.
Bahkan mengikuti bujuk rayuan syaitan dasar hanazuhud, karena terlalu berambisi untuk mencapai nikmat. Ini bahaya datang. Karena terlalu berambisi untuk mendapatkan nikmat, nyan pasti urang yang model lagi nyan tengku, hana jalan hala, jalan makruh getem tempuh. Hana jalan makruh, haram getem lewati. Yang penting tercapai, walau itu jalan haram. Inilah bahaya. Maka malapetaka yang pertama ketika udip dalam dunia hana zuhud, terjebak getanyo dalam bujuk rayuan syaitan. Andai memiliki sifat zuhud, maka dengan sendirinya syaitan telah kalah sebelum bertanding. Bahkan kalah wate ibujo getanyo melakukan yang demikian. Perasaan getanyo biasa. Na kakena hana kagetan. Dah hana tat karayu pi hanam ku ikut pi kenan. Nah, biasa benda. Lewat kake lewat, hana lewat kagetan ni gede. Dak lewat pi ujian, hana lewat juga uji kabeh. Jadi berbagai macam cara bujuk rayuan syaitan, han lewat ke getanyo menunggu, han lewat. Nyen menyekan nasiful zuhud. Makanya orang yang memiliki sifat zuhud senantiasa akan memusuhi syaitan. Han itamong laju bujuk rayuan syaitan hailup lam dada agaknya menyena sifat zuhud tu. Bahkan karena tidak terlalu berambisi untuk mendapatkan kenikmatan. Bahkan hanya terlalu berambisi karena sama bagi beliaunya. Nikmat dan tidak ada nikmat sama-sama uji. Berarti hana berambisi. Na pi ujian, hana pi ujian. Kepuatan tadi. Kabeh. Ya, negara. Yang kedua, tidak beramal mereka akan satu amalan kecuali dengan kuat landasan. Artinya tidak beramal akan satu amalan kecuali sesudah kuat sebut bagi mereka oleh hujjah, artinya dalil yang dapat dipertanggungjawabkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa maksud? Han gepubuat-buat yang menjadi sia-sia. Perbuatan-perbuatan yang tidak melahirkan imbalan sebagai bukti ketika hisab di yaumil qiyamah, han gepubuat. Buat yang sia-sia dan han gepubuat itu. Baik menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan kesempatan, han gepubuat. Yang orang yang memiliki sifat zuhud, ketika beliau itu berada dalam hal yang sia-sia, maka beliau itu senantiasa keluar daripada perbuatan tersebut. Jadi kira-kira yang hana kuat dalil untuk menjadi hujjah di yaumil qiyamah, han gepubuat itu. Yang gepubuat yang memiliki dalil-dalil yang kuat, artinya yang menjurus kepada mendapatkan imbalan di yaumil qiyamah. Artinya hana gepubuat buat yang sia-sia. Dak gepegah habah hana mepegah bro putuh boh ye derbo. Apalagi yang dapat menganiaya orang lain. Apalagi yang dapat memfitnah orang lain. Medum yang hana manfaat kedraw hana gepubuat, apalagi yang jid kemudarat gop. Makanya kata Rasulullah dalam satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itulah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Dah manusia yang paling god, yang nak manfaat ke gop. Yang memanfaat cuma ke draw, nya hana god. Yang lahir ke mudarat ke gop, nyan penyakit masyarakat. Ya. Jadi yang paling god dah, yang paling raya manfaat ke gop. Kon cuma manfaat ke draw. Yang manfaat ke draw yang kagod. Tapi menyalahi mudarat ada gop, jangan god. Yang paling god dah, ke gop bermanfaat walaupun ke draw kadang kurang manfaat. Nyan yang paling god. Artinya mengutamakan orang daripada pribadinya. Nyan yang paling god. Maka cukup hek dan minta orang lagi nya. Pakon hek hai sebab mudra wa tetampi hana roh kenan apa-apa hek tu.
Sekira roh tu draw dalam kelompoknya hana hek dah minta. Na draw tu sirau. Nya pakon hek dah minta draw tu sendiri hana roh kena ku hek teman. Ya, berat tunggu. Nya manusia terbaik. Kemudian orang yang zuhud pula akan mendapatkan sifat mulia yang ketiga, annahum musta'iduna lil mauti, bahwa sungguh mereka akan selalu mempersiap diri mereka bagi kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Orang yang zuhud yang siap sedia untuk mati. Hana-hana oleh ini kan. Karena mati bagi orang yang zuhud itulah wisuda. Puan mati yang ke wisuda. Menyokong mati kalau merempak nilai. Sebab sampai ujian selama hidupnya dari lahir sampai batasan gaknya udep, yang sampai ujian. Jadi pakon kepersiapkan untuk kematian karena mempersiapkan diri untuk wisuda dulu. Wisuda dalam dunia cukup trip dah persiapkan. Yudisium dan sebagainya berat. Lebih-lebih mempersiapkan wisuda akhirat, itulah kematian. Karena liah mati ke li katanya akan tekanan nilai. Baikkah hasil ujian selama terikuti dalam dunia atau burukkah mulai diperlihatkan oleh Allah pajan yang ke di alam barzah. Nya ka mulai tekanan hasil ujian awak. Oh, letak pelajaran hana luluh lah kau. Ya. Yang cukup pedih kan pulain pelajaran ubu-ubu dah hana luluh. Yang raya luluh. Yang ubu-ubu kata luluh tu. Nya yang cukup head. Gara-gara pelajaran yang ubud-ubud ngan sebabnya ke le katanya. Hana jadeh tamang curuga nya cukup geli tu. Yang raya-raya luluh menduk. Yang berat bacut. Bab-bab puasa luluh. Bab haji luluh. Bab zakat luluh. Bab semayang luluh. Bab berkelakuan baik sesama manusia ngan tetangga hinan pun hana luluh nyai nan karena lap bab perkara ubud bab pegah habar le katanya hana mutinde gop melimang pi hana merasa babah tu berkenang gop asai kadua nyan menyana urang lain yang keleh yang kuateh yang kelehnya mendum tai asai ka bangai ji karuge ji kamale ji nya ka senang di dia. Nyan punya model lah kan hana luluh tu. Hana luluh ka. Kemudian yang keempat, orang yang zuhud senantiasa memiliki sifat yuhibbuna fillah, cinta mereka karena Allah, wa yubghaduna fillah, dan benci mereka karena Allah. Karena firman Allah, tidak akan engkau dapati suatu kaum yang beriman mereka dengan Allah dan hari akhirat itu cinta mereka akan orang yang memusuhi ia akan Allah dan akan Rasulnya, walau adalah mereka itu bapa mereka atau anak mereka atau saudara mereka atau suku mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah ditanamkan di dalam hati mereka berupa iman. Artinya siapa saja yang ada ianya itu iman, tidaklah baginya itu berkawan bersama orang yang menyimpang ia akan segala perintah Allah, walau ada itu bapaknya atau anaknya atau saudaranya atau sukunya. Yang cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi mencintai seseorang karena kan dasar keturunan, kan karena sabah suku tu kan, karena Allah. Dah karena Allah, karena jih orang mukmin maka getanya cintai sesama iman. Menyajih kape dak anak kumun tatat pi handa cintai. Karena orang yang benar-benar beriman tidak akan berteman dengan orang yang melawan segala perintah Allah. Ngan urang kape yang mengan. Ona lagu gemunduk dua nyan bahagian sosial. Behana moh toto rumah. Yang mengan ikatan batin kepenan mengan. Nyan kon ke mengan behana moh. Bab hana geyu perang. Bente kata atur rumah Cina itu hana geyu cin. Hang gebi mengan.
termasuk ngaurang maksiat. Maka orang yang sempurna iman han gete mengon ngaurang maksiat. Kan hana gemeduk dua, han gemengon. Karena berkawan dengan duduk itu beda. Setiap duduk belum tentu kawannya, setiap kawan belum sempat dia duduknya. Beda. Asal ke kawan ke masjid dua kalau dendai. Kadang kawan jarak jauh. Berkawan seiman dan seagama secara jarak jauh. Hana temeng duduk. Tiap-tiap kata dua, apa dia kalau dentengan. Garamai urung duduk dengan mana kan? Punya ngon, apa dia ngon ke mana? Gedua sira, gebimpa mana? Nak duduk dengan saya ke dalam yang nak pelara saya. Apa dia ngon ke saya? Jadi orang yang benar-benar memiliki iman yang sempurna hana mencintai orang yang menyalahi aturan-aturan Allah yang hana. Maka orang yang memiliki iman sempurna cinta karena Allah, benci karena Allah. Artinya putra, sawa yang geyu benci oleh Allah, gebenci. Sawa yang geyu cinta oleh Allah, gecintai. Yang kena nurul iman yang sempurna. Yang geyu benci sawa orangnya Yahudi pak. Tengah perang saudara katanya di Palestina, benci. Walau hana tiap mat budi gede, yang penting le katanya benci lah mati. Bahwa dia itu adalah musuh Islam. Nyan kaglah katanya dengan Allah Ta'ala. Mahana tu ke bertanggungjawab orang akhirat. Igata orang je saudara dukung Yahudi pu Palestina. Palestina ya Allah geperiksa. Beile tapi sumbangan melamati di hana benci Yahudi. Hana bukti. Wate hana bukti menunjuki putra dukung Yahudi berarti. Maka dia bi bukti. Haid tapi sumbangan baik dengan kekuatan ataupun dengan belanja, maka nampakkan melalui hati kita benar-benar kita membenci musuh Allah. Enak kamu dah karena bukti. Dalam keistimewaan orang yang zuhud. Wal khamisu, dan yang kelima annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Liqauli azza wa jalla wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya mereka itu memerintahkan mereka dengan ma'ruf dan mencegah mereka daripada mungkar. Karena firman Allah, perintah olehmu dengan ma'ruf dan cegat olehmu daripada mungkar, dan sabar olehmu atas segala musibah yang menimpa ia akan engkau. Sesungguhnya demikian itu bahagian daripada semulia-mulia perkara. Orang yang memiliki sifat zuhud, jiwanya senantiasa terajak memerintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf dan mencegat orang lain daripada kemungkaran. Yang orang yang memiliki sifat zuhud, ketika gekalan kemungkaran, yang berkeinginan untuk gecegat dengan kekuatan, tetapi hana kemampuan. Maka getren tingkat kedua dengan ucapan juga hana kemampuan. Maka sedikit tidaknya berada pada tingkat yang terakhir, yaitu membenci dalam hati ketika melihat maksiat, walau dia itu berada pada selemah-lemah iman, karena hana kekuatan. Igop nabudi tanyotan dan dia pegah ngembabah igop iman parang. Maka gebenci walau lamate. Urung zuhud asai gekalan maksiat yang senantiasa gebenci. Maka yang di dalam benak pikiran beliau pakai bancara metode tak cegat maksiat tersebut. Yang kena yang dalam pikiran beliau yang urung zuhud tunggu hame gekalan maksiat. Sedangkan dalam buat kebajikan senantiasa geajak ge arah orang lain agar senantiasa terajak kepada perbuatan kebaikan. Yang orang yang akan memiliki sifat zuhud. Ketika gekalan orang lain yang hana terlalu senang kepada berbuat kebajikan, gaknya merasa sayang, merasa iba kepada orang-orang yang tidak terlalu gemar dalam berbuat kebaikan, maka senantiasa diajak. Nya urung zuhud dulu. Karena apa? Orang lain yang terhenti daripada berbuat kebaikan, yang menganggap bagi orang zuhud, menganggap bagi diri pribadi orang zuhud itu adalah tantangan kelon. Yang Allah gebi tantangan kelon. Mampu ulun tuan mengajak beliau berbuat kebajikan ataupun hana, merasa laganyan menyeurung zuhud, merasa tertantang. Yang keenam, orang yang zuhud itu annahum
Sesungguhnya mereka itu selalu mengambil iktibar mereka dan selalu bertafakur mereka pada segala ciptaan Allah Ta'ala. Jadi ketika melihat hasil ciptaan Allah, yang dilihat bukan hasilnya, tapi zat sang maha penciptanya, seolah-olah kenan yang dia. Wategekalan sesuatu yang indah, bukan indahnya yang nampak, tapi Puan Rashid, Masya Allah, maha kuasanya Allah sanggup menciptakan begini indah. Ketika gekalan yang aneh-aneh, bukan anehnya yang takjub, tapi sang pencipta sesuatu yang aneh. Hana yang mampu cipta yang lainnya melainkan Allah. Termasuk gekalan lebeng, termasuk gekalan kumun. Kan kumunnya yang membuat dia takjub, tetapi sang penciptanya maha kuasa. Nyanduk haluh, mampu gecipta, pat iduk jantung, pat iduk paru-paru, pat iduk usus. Masya Allah. Kan ke kumunnya, kan ke libengnya. Ni kalah. Nyata yang punya takalan libeng, ke libeng tak kaya dia. Takalan gelang, ke gelang tak kaya dia. Tapi orang yang memiliki sifat zuhud, senantiasa dia akan mengambil iktibar dari apa yang dia lihat. Apa yang gekalan yang je ke pembelajaran. Masya Allah. Laganya halu tiban ke pegali Allah. Pak ke peduk jantung, pak ke peduk paru-paru, pak ke peduk usus. Sehingga terbangkit semangatnya kembali untuk senantiasa meningkatkan kebaikan dan ibadah. Yang urun zuhud nunggu. Makanya sifat zuhud benar bagi tanya oleh. Ketika sifat zuhud karena abang katanya, nyo siploh keistimewaannya mudah-mudahan akan terpanggil dengan sendirinya lamati katanya. Karena nyo kan hasil usaha. Diawali dengan benar zuhud ini. Menjadi zuhud karena lamati, nyo siplohnya akan tertarik dengan sendirinya. Jadi pu yang takalan hal-hal yang ajaib, bukan yang dilihatnya yang membuat dia terpesona, tetapi pikirannya bertafakur dan beriktibar. Masya Allah, nyodup kekuasaan Allah Ta'ala. Menya yang paling haluh jid kepegat oleh Allah, menya yang paling raya lebih-lebih haluh. Karena lebih sulit terpegat yang paling haluh daripada yang paling raya. Makanya menyena yang tanya, na yang lebih raya alam daripada dunianya, mu yang paling upu je kepegat yang paling raya daripada dunianya, lebih-lebih haluh. Sebab yang paling raya mudah tak dapat. Tinggal tamah-tamah saja. Yang paling ubu dia, yang cukup head tu. Kemudian orang yang memiliki sifat zuhud juga senantiasa yahrisuna qulubahum likai la yatafakkaru fi ma lam yakun fihi ridallah subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa memelihara akan hati mereka supaya bahwa tidak berpikir pada ma yang tidak ada padanya itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, pikiran itu bermula tiap-tiapnya itu ada daripadanya itu dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang memiliki sifat zuhud selalu berusaha beroh gesemike lam ate sesuatu yang hana ridha Allah. Yang senantiasa yang ate ganyan akan geusahakan be sampai na meserih lam ate mengingat sesuatu yang hana merempak ridha. Beroh mengingat sesuatu yang hana senang Allah. Ate kejaga. Menyate ke terjaga anggota hana perlu pegali. Karena yang paling sulit terjaga hati tu. Hati paling sulit terjaga. Pakon paling sulit terjaga hati karena hatinya hana sawaik kontrol melainkan rawa Allah. Makhluk hana itu pun. Maka dak mekeke, hana itu pun. Yang padahal keurangnya cukup berat kamuruk terlatih, cukup berat kata benci. Maka ke tak kem-kem, ada dia buat baik je. Makanya sulit terjaga hati pakon. Karena pengawasannya drawa dan Allah. Anggota ketika berbuat suatu yang salah, orang lain jadi awasi itu pun. Maka
tak jaga jaro mudah. Karena gop dihikalan putra ipu buat le jaro. Tak jaga babak mudah. Karena igop dihidengar putra yang katanya ucap. Tak jaga mata mangan. Karena igop pun naik kerling putra katanya kalan. Tapi tak jaga hatinya sulit. Pakon, bata fikir hana satu pura. Makanya orang yang telah mampu menjaga hati, maka pasti dia lebih mampu menjaga jawarihnya, seluruh anggotanya. Pakon, mudum anggota yang hana mampu diketahui oleh makhluk, mampu dia awasi sendiri, apalagi seluruh anggota yang diketahui kelakuannya oleh makhluk, lebih mudah diawasi. Makanya hati le utama. Makanya orang-orang yang memiliki sifat zuhud, nyo hati kan gejaga tapi. Mudah-mudahan bekna mengingat, bekna meserih lamati lon sesuatu yang hana merempak ridha Allah. Teruk kenal. Awak ingat sesuatu lagi. Alah, hana mepu api. Bengih Allah ke gedanya. Apa kada? Jadi ketika perasaan yang tidak disenangi oleh Allah Ta'ala, yang perasaan yang gepegadah lah mati. Yang urut zuhud tu. Yang sifatnya akan teka. Bagi urut-urut yang zuhud. Menyawaikan hana zuhud. Yang se-20 pun dia mati rela. Menyati rela. Kelagi Honda rela peston nunggu. Hana gad pah. Iplung-iplung tapi merintah-rintah nunggu. Han pahli. Udip urang relah ate, yang ke lagi udip Honda relah peston tu. Tak sagai menjak-jak mehi urang. Padahal ate kan urang nyan. Andai kata tak lah mati kan nyan, rupanya kan urang maaf rupanya nyan. Macam mana tak? Tahlam keistimewaan orang yang zuhud yang ke-8, tidak aman mereka akan makrallah, akan tipu daya Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fala ya'man makrallah illa qaumul khasirun. Maka tidak aman akan tipu daya Allah melainkan oleh kaum-kaum yang celaka. Dah tipu daya Allah nikmat dalam dunia tipu daya Allah ya. Jadi gepeduh li Allah nya sebuah hal yang menyenangkan. Hal yang berupa itu sebuah nikmat yang seolah-olah legetanya yang kenyan hasil daripada apa yang tengah terbuat dalam dunia. Nyo kedang pengut. Ketika lih ge sembahyang duha, lalu bak wate gemekat le merupak labah, masya-Allah nyo hasil duha meno. Terbuai dengan kenikmatan tersebut. Nya kadang-kadang tipu daya ya. Gunakanlah oleh Allah Ta'ala kalung balah orangnya sehingga ipu buat duha lah. Oh sehingga ipu buat kanan le balasan orangnya. Pak urang keleh anda kepi mesini kepi. Urang kepen hai apa buat le duha ni. Nya tipu daya ya. Maka ketika le katanya merempak nikmat yang terlalu berlebihan, luar biasa dari biasanya, nya berdega-dega. Nya makar Allah, nya tipu daya Allah ya. Sehingga tenggu gebi keistimewaan bak sidadra orang yang taat. Lagi contoh gebi karamah, gepelahi kelebihan. Gara-gara taat ji ijak tei, ji ipa wate hawan, ji ijak bapucuk driang. Nyan banyak orang yang bibit taat kepada Allah, khawatir terhadap perkara demikian. Kan tenang ke iya ke? Ngan ibadat dalam selesai ujian tak tamahnya ujian la ilm. Itanya hawa tesiknya tersedot. Makanya orangnya urut cukup le yang hawa berbagah keramat. Cukup le hawa berbagah keramat. Maka di asaina aliran-aliran tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang berbicara kuramat, mendung tamong kenan. Pakot berfikir bagah kuramat. Padahal mudum urang taat dalam tentang bantuan Allah, kadang-kadangnya bantuan syaitannya. Makar Allah ya. Tipu daya Allah. Guyuk bantu syaitan untuk bantu ji kepelahi kelebihan tersebut. Galam tentai dari Allah ya. Galam tentai karamah ya. Nyan ba urang taat. Mamanya ba urang maksiat sekawaikan sih. Makanya ahwatena kelompok tertentu yang berbicara model laganya katanya akan memiliki karamah yang demikian, model yang lagaji akan memiliki karamah yang lagaji. Nyan yang ba iblis yang dengar syaitan. Relah ya.
Maka orang yang zuhudkan nyan utamakan kan kemuliaan dan keistimewaan dalam dunia kon. Karena dalam dunia ni agaknya kali kepegah hawaikan mana pun lah sama, senang dan susah sama, karena manduannya sama-sama uji. Maka kan hina perlegannya kon. Sehingga orang-orang yang zuhud itu selalu waspada terhadap makar Allah, terhadap tipu daya Allah. Ketika mendapatkan bahagian nikmat, gecep-cep ilahana geungut laju, nyo pun nikmat pu ujian tambahan, pun nikmat pu ujian tambahan. Artinya selalu was-was. Hana geungut laju hana. Ya, nekalan. Begitu pula ketika datang musibah, nyo pun nikmat pu malapetaka, pun nikmat pu malapetaka, pu ujian pu malapetaka. Teruk kenan was-was, susah, gelisah. Orang yang tenang-tenang saja alam dunianya yang kenyan jalan-jalan urun celaka. Solo benda. Anak perempuan tepu habis kanyan. Tak pegah le katanya hai nak sembayang hai. Lah dang-dang, menteng dang-dang karak meting, menteng dang-dang katanya. Santai udip ke. Hai abu umur nak telat, umur nak jula. Nak puasa dalam bulan Ramadan. Kahanabih nak kaza tawai na ta tontonyo. Lah tu terfikir lain tu. Apa jantu? Kadang singgah ke mati tu. Solo udip santai. Santai udip ke. Nyerlah, relah. Terlalu santai sebab nyan kan zuhud nyan. Nyarlah heun. Bentuk zuhud tu ku santai le kata hana permun tepu. Zuhud kan hana permun tepu we karlah lam. Yang hana permun tepu nyarlah. Ganyan ibadat han tepu tan ke pajo pu yang na lajuhinan. Tak pegah le katanya nyan tupai hanya pajo tu ku alah. Yang hanya pajo kan bateng bu thau. Lagi-lagi sulung tau dep ke. Pai yang ge tengun gehinan. Nyan nyarlah. Nya hanya ku urang ya. Nyan urang nyan adalah jalan-jalan urang celaka. Hana merasa was-was untuk kehidupan akhirat. Nyan jalan-jalan urang celaka. Yang kesikurang bahwa dia itu la yaqnutu min rahmatillah. Tidak pernah berputus asa mereka daripada rahmat Allah. Karena firman Allah, la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tidak berputus asa mereka daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni akan dosa sekaliannya. Sesungguhnya Allah dianya itu maha pengampun lagi maha penyayang. Hana berputus asa. Artinya putra, sebesar apapun dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan, dia yakini Allah pasti maha pengampun. Maka dia terus berusaha dengan taubat nasuha, karena yakin Allah maha pengampun. Jadi orang yang hana putus asa dengan rahmat Allah, udip orangnya nyo biasa di takalan santai. Pakiban mana santai kan terlalu santai. Menyamuno dia terlalu santai rela. Arti santai putra, hanatat meperemun kepada bahagian musibah yang dia dapati dalam dunia. Pakon karena dia menganggap mungkin ini adalah bahagian daripada ujian Allah, menyelung lewat daripada ujian tersebut memungkinkan dosa yang ilikut dimaafkan oleh Allah. Ya, ni kan. Tadi kadang-kadang le kita nyawa ilikut ubi raya tak buat dosa. Mahana sedepu melainkan Allah Taala. Jino kata tobat kepada Allah Taala, megebi itu ujian ubi raya. Dah ujian ubi raya lakau purmoh terbelinggai, anak temati, getanya diusir lah kampung. Yang pajan berlaku bahawa kata taubat kepada Allah. Pakan gebi lebah macam ujian berturut-turut demikian, rupanya sebagai balasan dari imbalan penghapusan dosa raya ilikut. Ya, negara bisa saja menanung. Karena dosa ubi raya ilikut, han memadah dengan taubat-taubat na Tuhan dengan klik-klik mau. Uji lain dengan ujian yang raya. Lebah gepo gadah nikmat, purumah gepo mati, anak gepo mati, tanya diuti. Kalau oleh Allah Taala mampu dilewati sabar dalam ujian tersebut, rupanya mampu katanya lewati nyan kenyan gerbang le katanya terhapus dosa besar di belakang. Nyan pajan depu ente wata di padang masyarakat.
Gepelemah lima malaikat yang kekalian lebih raya dosa. Andai kata hana musampuh dosanya 1000 tahun ke dalam neraka. Tapi kekalian dengan sebab dera kata melewati dengan sabar ujian lebah ba Allah Taala walau beraya kan sampuh. Ya, maka tidak ada yang gratis saja. Ya, hana yang gratis. Raya tak buat maksiat, maka akan raya tak terima ujian untuk terhapus dosa maksiat tersebut. Lagi tanya uronyo pakon gebi darah mamek yang kayang dalung-lung likot. Berarti le buat maksiat na 12 boh yang tengah-tengah untuk buat you know. Berarti yang kanan darah mamek berarti nyotang untuk ujian ke maksiat pertama. Perhelak hilang kolesterol sebut nya nak ujian kedua. Sampai payah kau hakin kadang kan sebab raya atrawai menyeraya atrawai berarti harus raya lewati ujian untuknya terhapus atas likot. Sebab perlu kita tanya terhapus dosa. Cara dihapus itu hak Allah. Bet kita tanya perlu bermangat-mangat buat maksiat ilikut mangat berkesampuh oleh Allah pun lah keadaan mangat-mangat tamang lan curug api bermangat-mangat tu. Nyahana aja tunggu. Han mungkin nah hak menyahana he. Baru merempok hak berhek. Idunya laganya di akhirat apalah apa lagi perlu tanya hak di akhirat. He ile dalam dunia. Mudum untuk merupakan hak alam dunia diawali dengan hak yang pada hak alam dunia terbatas, apalagi hak di akhirat yang tanpa batas, berarti lebih berat dalam hak. Hana yang santai-santai saja ini hana. Maka idonya hana yagani di akhirat apalagi hana dengu hana ranya. Yang terakhir, orang yang memiliki sifat zuhud la yafrahuna bima atahumullah minad dunya wa la yahzanuna ala ma fatahum. Ya negara tidak berlebih-lebihan mereka dengan apa yang didatangkan akan mereka oleh Allah daripada dunia dan tidak bersedih hati mereka atas apa yang telah meluputkan ianya Allah akan mereka. Ketika gebi kenikmatan dalam dunia hana terlalu berlebihan biasa mendak. Ketika gecabut pulang kenikmatan li Allah Ta'ala atau gebi musibah hana gundah, hana sedih, hana gelisah biasa mendak. Lagi sot gebi kakak gebi hana gebi kakak hana karena ada draga Allah gebi alhamdulillah ada draga Allah le gebi kecak pulang kakak ni cak ada draga ke atas long hana bi kakak hana long ada draga kakak be ya nak maka orang yang bersifat zuhud laganya lu hana berkeluh kesah biasa mendak. Patai belenggai purmo biasa mendak, belenggai anak biasa mendak, gecok pangkat di bangku panjang biasa mendak. Gingan dengan nyai long nasi bangku panjang igak pun kan tan bangku anu. Igak pun kan tan bangku. Dia nasi bangku awai. Sulo mendak. Man perasaan sedih tetap. Hai karena nanya perasaan manusia tapi tidak berkeluh kesah. Hana ya priak-priak takwa bajai, hana goi-goi hana klik bebiraya ranggung anak biasa mendak. Karena memangnya adalah milik draw Allah pada ngecok hak Allah nyan ke nyan urang zuhud tunggu menyakana sifatnya nyo karuh katanya lah urang kategori sifat mulia beote Allah berfirman likaila ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya bahwa tidak berkeluh kesah mereka di atas apa yang telah meluputkan ia Allah akan kalian dan tidak terlalu senang mereka dengan apa yang didatangkan ianya Allah akan kalian. Yakni putra bahwa sungguh hamba itu tidak mengetahui ia dengan kebaikan dirinya padama yang telah luput akannya atau padama yang mendatangkan ianya Allah akannya. Artinya apa? Fayam bagi maka sepatutnya lah bahwa ada ianya hamba pada dua hal itu sama. Ya ni kala. Jadi ketika Allah gebi nikmat ke getanya nyan hana tetepa tujuan Allah di balik nikmatnya. Ketika Allah gebi musibah kepada getanya ataupun gecabut nikmat daripada getanya nyan pun le getanya hana tetepa putra tujuan Allah di balik hal yang demikian. Benar tepa dia. Bisa saja di balik gebi nikmat ke getanya genek tarik getanya ke azab neraka nyampe cukup biar tu pakan gebi pangkat ke getanya ngan pangkatnya tamang neraka saya kira hana merupakan pangkatnya hana jadi tamang neraka
Pakon kebi bagian harta nyan ke katanya karena gendek puruh katanya kasau neraka. Tok dengan sebab hartanya andai kata hana hartanya hana jadeh tamong katanya lan neraka. Iya tu sini. Maka karena hana depa le katanya. Gebi nikmat biasa-biasa saja tidak terlalu menganggap istimewa. Gecabut balik nikmat juga biasa-biasa saja tidak terlalu berkeluh kesah. Pakon karena putra tujuan dibaliknya hana depa dia. Bisa saja ngan kecabut nikmat tersebut bulat katanya atau surga. Andai kata nikmatnya berkekalan bagi katanya sampai mati, payah tamong siat dalam neraka. Nah, kesusahan sini. Makanya kaji kepegah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tepu teh yang god dan teh yang hana god ke kata. Sedangkan kata hana ada tepu. Makanya ba'awai ayat depegah li Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang gata benci sesuatu itulah yang paling god kepada gata, dan kadang-kadang yang gata cintai sesuatu itulah yang paling buruk kepada gata. Makanya berdegah-degah tu be'ah watte truk yang tak senangi le katanya. Masya Allah nikmat paling raya. Padahal ngentruk jih ke malah petakah. Sakira hana jih bulat asal syurga. Kana jih kamu tuntiat hana jadi dalam syurga. Gara-gara menyek tekedi hana gecabut jih bak katanya payah piuh dalam neraka. Untung kagak pegadah oleh Allah, maka kabulat asal syurga. Oleh karenanya urang-urang yang memiliki sifat zuhudnya wadengku truk nikmat tidak terlalu bergembira dan bersukaria, gecabut balik nikmat juga keadaannya tidak berkeluh kesah, biasa-biasa saja. Pakon karena geanggap mendua ujian. Pakon karena dibaliknya hana gedepa kedrawa yang tepa Allah Taala. Kadang dengan truk nikmat musibah, kadang dengan gecabut nikmat merupakan maslahah. Maka dia santai mendak. Bab hana depa le katanya. Sehingga gebuh bandingan fa innal mu'mina mislul as. Maka sesungguhnya orang mukmin itu perumpamaannya orang mukmin mislul aas, itu misal bunga aas. Orang mukminnya perumpamaan lagi bungong aas gitu. Alih pakiban bungongnya wallahu alam. Wal munafiq mislul waradi, dan bermula orang munafik itu perumpamaannya itu seperti bunga mawar. Yang berfikir god tak bunga mawar. Rupanya god bungong aas lah. Pakiban mufhum. Maka bermula bunga aas itu ada ia di atas keadaan yang satu, artinya tidak pernah berubah baik pada musim dingin ataupun musim panas. Dan adapun bunga mawar itu maka berubahlah ia keadaannya apabila menimpa akalnya oleh penyakit. Ya, ni kadang orang mukmin berlagi bungong aas. Musim dingin lagenyan keadaan bungong hana duruh hana sapu api. Musim tu umum pi lagenyan je hana mubah. Baik lagi bungong mawar manja. Menya musim lepi bacut god bungong sak musim tu abe duruh on nya munafik lagenyan. Watet truk nikmat tu kem gede tu grog-grog. Ban merempak OBO musibah ka lagi sungia kenang lan takau. Baik menan ji. Baik menan. Nya hana jih sagai le kata yo. Hana syukur sagai pu yang ngebila Allah Taala. Jadi katanya berlagi bunga aas dalam apapun suasana, panaskah, dinginkah, nikmatkah, gelisahkah, susahkah, musibahkah, tetap suasana batin dan keadaan udip sama. Karena dibalik daripada dua macamnya tujuan sabah, nikmat pi ujian, musibah juga uji. Yang kabeh putra yang terlalu berat hati katanya. Terlalu berat senang ketika truk kaya pangkat dan jabatan. Di baliknya musibah ya ujiannya. Maka dia wati hana lewat P3K sampai tu na peti panitia pelaksana hana lewat musibah goi ke dia. Munya lewat pi musibah. Karena wati lewat juga ujian. Hana lewat ujian cik. Putra yang kaya tetat tu man. Ya, maka biasa mentang beribarat bunga aas ni katanya. Dalam apapun keadaan,
apapun suasana tetap lagi-lagi set yang kenyang orang mukmin sempurna. Dan adalah maka bermula demikian orang mukmin itu adalah halnya di ketika kesedihan dan di ketika senang, keadaannya itu satu. Orang mukmin yang sempurna imannya dalam senang, dalam susah biasa mendak. Ketika dapat kemewahan, lagi nyan keadaan ke. Ketika mendapatkan musibah dan ujian, lagi nyancit. Hotel dia ke pedang rumah biraya, lagi nyancit ke kem-kem biasa mendak ke pegah haba. Katutung rumah kabeh apa yang nak mendak lagi biasa. Hana stres, hana tepu api. Dan terbukti menyai bukan ditilik oleh awak ahli psikologi mentang akai ganya mentang lagi awal. Keadaan otak ganya mentang lagi awal. Dak itilik oleh awak psikolog mentang. Nyokon awak te awal god. Baik tilik oleh awak psikolog ibu gajunya payah habar masa kejuan nak trip beli kan. Nyahan je kebut dah. Kemudian ada ia itu ridha dengan apa yang membagi oleh Allah kepadanya. Orang mukmin pun yang gebi oleh Allah ridha, senang. Gebi nikmat senang, gebi musibah juga senang. Yang kenyang orang mukmin itu. Pakan menan, lagi ada pegang menau. Musibah dan nikmat sama-sama uji, berarti sama-sama menyenangi. Adapun bermula orang munafik tu, dia itu tidak pernah ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah baginya. Yang kenyang orang munafik. Jadi apa yang diberi Allah tidak pernah merasa senang. Maka melampaui batas ia di ketika mendapat nikmat. Awak yang merempuan nikmat melalui batas. Awak gebi harta yang kata ulama sih ke dia. Yang mereka trip ke hanam cewek-cewek anak pengli. Nyokam lah hilang. Yang mereka hendak main judi, hendak pangkai. Nyokam lah hilang. Yang kenyang orang munafik. Asal kanan nikmat harta si kalah masjid. Dan wa yajzi'u inda syiddah. Mengeluh ia di ketika kesusahan. Yang kenyang orang munafik. Wate senang berlebihan dalam nikmat Allah, wate susah berkeluh kesah. Nyen asal kaidu anggap tiada tak tapi. Pedih tak tahu dia orangnya. Alepat laki bantu pejabat nam geu tu tak ada. Pedih ya uji mentira putih roy pejabat ya. Ipak kecil na nyodro ko hana de. Kan hana de ji hana de melasa pada de kecil man. Yang kita berkeluh kesah pak dia itu ada tak. Ini tanda orang munafik tu. Jadi ketika kita menceritakan kesusahan kepada orang, nyan kana tanda-tanda munafik kana apa dia? Kegelisahan batin kita tercerita bagok. Nyan ke bagian tanda munafik kana, walaupun kalau lengkap insyaallah nanti boleh kalau lengkap syaratnya. Nyan roh karuh ile pun. Maka kegelisahan kita hang gebi cerita bagok. Hasil gebi cerita ba Allah Taala karena gelisahnya Allah bi. Maka Allah ada cerita, ya Allah nyokan hebulan ya Allah hatta nyolong rasa ya Allah sangat tunli ya Allah dengan tahu ke ya Allah yang lain lah mana lain kedeh cerita Allah Taala ke ya Allah dengan tahu ke dengan model yang lain kan walaupun berat lah mana buku ya Allah boleh kan beda ya Allah baik lagi so lagi nyo pesan tu ya Allah kedeh cerita Allah Taala mengerti Allah Taala dua kali lipat lebih berat daripadanya musibah alam kan mengeluhlah Allah Taala bebak urang hana jalan keluar. Ceritanya cukup tutah permoh dro kunyo hana kuto nyo akhlak hana itu oleh ngani permoh dro ku sabah macam memang putranya kan cerita-cerita keburukan permoh sakanya hana jalan keluar ujung buat adalah membuka aib masing-masing ya cukup bangai kan. Makanya orang yang beriman hana menang tidak berkeluh kesah. Maka sepatutnya bagi orang mukmin bahwa mengikuti ia akan jejak-jejak para nabi dan orang-orang saleh, dan tidak sepatutnya baginya oleh bahwa mengikuti ia akan bi af'alil kufar, pola-pola udip urang kafir dan pola-pola udip urang munafik. Wabillahi taufik. Dengan Allah kita mengharapkan taufiknya. Wallahu a'lam bissawab.